Indonesia dan Malaysia memiliki ikatan yang kuat dari segi culture dan budaya. Namun hal itu justru sering mengundang perdebatan di antara kedua belah pihak. Malaysia sering mencuri perhatian dengan memberikan isu negatif kepada Indonesia. Salah satunya dengan mengomentari pencapaian yang diraih oleh tanah air. Selain itu, ya negeri jiran juga diduga dengan mengklaim budaya-budaya yang ada di Indonesia. Penasaran seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Negara mata uang lebih tinggi tapi dipenuhi masalah. Kalian tahu nggak sih, mata uang negara Malaysia itu lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Indonesia saat ini dianggap masih kalah jauh dari Malaysia. Jadi RM1 Malaysia aja udah bisa ditukar ke Rp3.500. Hal ini menandakan kalau ringgit itu lebih tinggi nilainya dari mata uang Indonesia. Kok bisa sih? Ada beberapa alasan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang paling mempengaruhi rendahnya nilai mata uang adalah laju inflasi. Nah, di Malaysia ini sendiri tingkat inflasinya tergolong rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan Indonesia. Selain itu, investor juga lebih percaya untuk berada di Malaysia. Tapi walaupun memiliki mata uang yang lebih baik ketimbang Indonesia, Malaysia sendiri memiliki tingkat kasus korupsi yang tinggi loh. Salah satunya adalah kasus korupsi yang menerpa mantan Menpora Malaysia yakni Syed Saddiq Abdul Rahman. Menteri muda ini didakwa melakukan pencucian uang sebesar 3,3 miliar rupiah. Nah, akibatnya pria kelahiran Pulai ini harus mendekap di penjara selama 7 tahun lamanya. Selain itu, pria berusia 31 tahun ini juga menerima denda sebesar 33,4 miliar dan hukuman cambuk. Padahal sang Menpora pernah menjadi salah satu menteri termuda di Asia. Nah, Saddiq sendiri sudah menjabat sebagai Menpora sejak berusia 25 tahun. Selain Syed Saddiq, ada juga nama mantan petinggi Malaysia yang diduga melakukan korupsi. Beliau adalah Mahathir Mohamad yang menjabat sebagai Perdana Menteri sementara di tahun 2020. Bahkan ya, dirinya diperiksa bersama dengan kedua putranya yang juga dianggap melakukan korupsi. Akan tapi dirinya membantah pernah melakukan korupsi. Katanya, saya memastikan bahwa keluarga saya nggak pernah terlibat dalam urusan pemerintahan. Memang pada masa saya ada korupsi, tapi saya sendiri tidak terlibat dalam hal itu, ucap Mahathir. Tiru proyek olahraga Indonesia. Jadi guys, Malaysia hingga saat ini nggak pernah meraih prestasi besar dalam sejarah dunia olahraga. Bahkan kegagalan mereka dalam meraih prestasi berlanjut hingga Olimpiade Paris 2024. Kontingen Malaysia melanjutkan tren buruk dengan belum pernah sama sekali mendapatkan medali emas. Kegagalan ini terus berlanjut sejak mereka pertama kali berpartisipasi di Olimpiade tahun 1960. Nah, capaian ini sangatlah berbeda nih guys dengan yang diraih oleh kontingen Indonesia. Pasukan Merah Putih berhasil mendapatkan emas dalam gelaran Olimpiade 2024. Prestasi ini diraih oleh atlet angkat beban Rizky Juniansyah dan atlet panjat tebing Fedrik Leonardo. Tapi guys, prestasi yang diraih oleh Indonesia ini mendapatkan cibiran dari netizen Malaysia. Mereka bilang kalau dari 275 juta jiwa, kenapa hanya mendapatkan 2 medali emas? Katanya dari 275 juta orang hanya mendapat 2 emas. Mereka benar-benar tidak pandai dalam mencari bakat atlet, tulis salah satu netizen Malaysia. Wah, mereka meremehkan seolah-olah telah meraih medali emas pada Olimpiade. Nyatanya hingga saat ini Malaysia terus gagal untuk meraih emas pada gelaran tersebut. Nasib sial ini membuat pihak Malaysia langsung berbenah dan coba mengikuti cara Indonesia. Salah satunya dari cabur sepak bola di mana FAM mencoba meniru proyek naturalisasi PSSI. Jadi skuad Harimau Malaya banyak menaturalisasi pemain asing dari liga lokal. Namun cara ini lagi-lagi nggak membuahkan hasil nih guys, usai Malaysia hancur lebur di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, langkah berikutnya dilakukan dengan meniru naturalisasi pemain keturunan yang main di Eropa. Sayang seribu sayang, cara ini mengalami jalan buntu guys. Para pemain yang didekati oleh FAM banyak yang melakukan penolakan mentah-mentah. Mulai dari Diego Altuve, Ferdi Truif hingga Ethan Whitley. Klaim budaya leluhur Indonesia.
Selain suka niru, Malaysia ini seringkali mencoba untuk merebut budaya Indonesia. Loh, kok bisa? Hal ini terjadi karena kedua negara ini memiliki banyak sekali persamaan. Emang Malaysia pernah mencoba mencuri budaya apa saja dari Indonesia? Nah, budaya-budaya seperti pencak silat bahkan wayang kulit pernah dicoba untuk diklaim di negara jiran. Namun ya guys, yang paling bikin geger adalah percobaan negeri jiran yang mencoba mengambil reok Ponorogo. Padahal kan udah jelas ya ada nama kota di belakangnya. Hal ini sendiri terjadi di tahun 2007. Saat itu reok Ponorogo masuk ke dalam nominasi warisan budaya. Hal ini sendiri diajukan oleh Indonesia ke UNESCO. Percobaan ini sendiri dilakukan oleh Indonesia sebagai cara untuk mengatasi Malaysia yang juga berencana melakukan hal yang sama. Bahkan ya guys, hal ini dikonfirmasi oleh Menko PMK yakni Muhajir. Untuk reok, negara Malaysia rencananya mau ajukan juga. Maka dari itu kita harus lebih dulu, karena ini kan sudah menjadi budaya dari warisan kita, ucap Muhajir. Perebutan budaya antara Indonesia dan Malaysia ini sudah berlangsung sejak masa Presiden SBY loh. Gak cuma itu, berita ini juga sampai diliput oleh BBC. Media asal Britania Raya ini meliput tentang Malaysia yang memasukkan tari pendet di iklan budaya mereka. Bahkan media ini mengatakan hal ini sampai memperburuk hubungan dari kedua negara. Bahkan media ini mengutip pertikaian ini sempat membuat tenaga kerja Indonesia mengalami kekerasan di Malaysia. Nah, selain BBC, hal ini juga pernah disorot oleh media Amerika Serikat yakni LA Times. Media ini mengutip tentang kemarahan rakyat Indonesia atas perlakuan Malaysia yang mengambil budaya Nusantara. Bahkan mereka menyebut ada 2 juta kekerasan terhadap TKI di Malaysia. Wah, serem banget ya guys. Tiba-tiba jadi investor IKN. Selain suka mengklaim budaya Indonesia, publik Malaysia juga iri dengan proses pembangunan IKN. Sebab ibu kota Nusantara dinilai akan membuat tanah air berkembang pesat. Nah, beberapa netizen yang ada di Malaysia langsung menyorot ketertinggalan Malaysia atas Indonesia. Nampaknya Indonesia akan lebih maju daripada Malaysia, sebab kita akan mengalami kemunduran karena para pemimpin kita hanya banyak peraturan, kata seorang netizen. Nah, kecemburuan warganet Malaysia ini terlihat aneh karena pengusaha Malaysia malah ingin menjadi investor IKN. Bahkan ya guys, sebanyak 50 pengusaha asal Malaysia telah mengunjungi IKN. Kunjungan ini diharapkan untuk bisa menjadi peluang investasi yang berkelanjutan di IKN. Jadi guys, kunjungan ini juga menghasilkan 4 kesempatan awal untuk investor yang berminat. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Citadel Group, Runhill SAJ, Samaiden SDN, dan Seven Seasons Preservation. Bahkan ya guys, kesepakatan ini terus berlanjut saat kunjungan Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jakarta. Kedatangan Dato' Seri Anwar sebagai tanda terima kepada otorita IKN. Harmono selaku Duta Besar Republik Indonesia menyampaikan jika tujuan ini guna membangun kerjasama pembangunan IKN. Semua kegiatan ini merefleksikan antusiasme dan komitmen pengusaha Malaysia untuk turut membangun IKN, ucap Harmono. Iri dengan demokrasi Indonesia. Selain itu guys, para warga negeri jiran juga dinilai iri dengan demokrasi di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Alasannya karena demokrasi di Indonesia sangat aktif. Para warga maupun tokoh masyarakat banyak yang berani mengeluarkan aspirasinya. Kita ambil contoh dengan kejadian yang baru-baru ini terjadi di pemerintah. Seperti yang diketahui, DPR mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatasan umur kepala daerah. Nah, gara-gara ini tokoh masyarakat sampai influencer sampai demo turun ke jalanan. Saat itu ada beberapa nama terkenal seperti Reza Rahardian, Joko Anwar, sampai Regan Rakalna. Demo ini sukses membuahkan hasil dengan DPR membatalkan keputusan pada rapatnya kemarin. Aksi demokrasi ini sampai membuat salah satu anggota Partai Muda Malaysia yakni Rara sempat merasa iri. Dia mengaku cemburu dengan reformasi di Indonesia yang selalu berjalan. Rara menyebut kalau semua orang Malaysia pasti iri dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Menurutku sih orang Malaysia pasti iri dengan orang Indonesia. Gak cuma Indonesia sih, tapi orang Indonesia bisa membuat perubahan, kata Rara. Di samping itu ya guys, kehebohan pemerintah kemarin banyak disindir oleh netizen Malaysia loh. Sebut saja dari akun media sosial @irfan_newboys dan Malaysia_jaya.
Akun Malaysia Jaya merupakan yang paling bersemangat memberikan komentar. Mereka menyoroti ekonomi era Joko Widodo yang dinilai nggak lebih baik dari era sebelumnya. Tampaknya lebih pintar presiden yang terdahulu daripada yang sekarang, tulisnya. Jadi begitulah guys cerita Malaysia yang selalu curi perhatian dengan Indonesia. Kedua negara ini memang banyak memiliki persamaan yang selalu memicu perdebatan. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?